Nah, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema Raising the Standard. Menaikkan standar kita. Raising the Standard bicara soal excellent. Sesuatu yang standar bukan excellent. Apalagi bicara di bawah standar. Artinya kita sebut dengan downside standard. Itu bukan nilai kita sama sekali. Nilai kita adalah menaikkan standar. Karena itu yang Tuhan kehendaki untuk kita terus bisa lebih baik, lebih berkenan, dan lebih sempurna. Nah, apa itu standar? Standar di dalam kamus bahasa Indonesia artinya biasa. Memikirkan hal-hal biasa, melakukan hal-hal yang biasa, mengerjakan hal-hal yang biasa. Tentu hasilnya juga biasa. Nah, kata standar artinya itu normal, umum, biasa aja. Yang kedua, kata standar artinya baku atau kaku atau kurang improvisasi, kurang leluasa, kurang cepat atau lambat. Yang ketiga, kata standar artinya teladan. Ini yang bagus, contoh, model atau moral. Yang keempat, kata standar artinya tidak ada yang spesial. Umum, itu arti kata standar. Makanya kenapa hari ini kita mengambil tema tentang raising the standard. Apa itu raising the standard? Arti standar biasa, berarti menaikkan standar menjadi luar biasa. Arti standar artinya melakukan hal-hal di luar kebiasaan, mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Hasilnya hal-hal yang luar biasa. Kata raising the standard arti excellent. Apa itu excellent? Nah, ini saya senang. Melakukan hal yang biasa dengan cara luar biasa. Sebagai contoh, excellent itu hal-hal yang biasa, yang umum, yang sehari-hari, tapi mengerjakan dengan cara yang luar biasa. Seandainya kamu diminta untuk membersihkan kamar tidur, kamu melakukan itu tanpa perlu disuruh. Begitu bangun pagi, langsung kamu beresin kamar kamu. Kamu langsung beresin tempat tidur kamu. Sebelum waktunya jam makan siang, kamu sudah turun. Menghentikan semua aktivitas dan turun ke bawah, nungguin orang tuamu untuk makan sama-sama. Hal biasa tapi dikerjakan dengan cara luar biasa. Apa itu excellent? Sebelum guru mengumumkan ulangan, kamu sudah siap. Itu artinya excellent. Kamu mengerjakan lebih dari yang diminta. Sebelum mamamu marah-marah karena tong sampah penuh di kamar kamu, kamu udah bersihin, kamu udah keluarin tuh sampah-sampah. Itu namanya excellent. Mengerjakan hal biasa dengan cara luar biasa. Yang ketiga, apa itu raising the standard? Menaikkan keteladanan, menaikkan contoh hidup, atau menaikkan moral value. Nah, inilah yang kita akan belajar. Kenapa sih kita perlu raising the standard? Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 19. Maka orang yang takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan di tempat matahari terbit. Sebab ia datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Sayang di dalam bahasa Indonesia kurang seberapa jelas. Saya mau kita lihat dalam bahasa Inggris, dalam New King James Version dikatakan, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Saya terjemahkan. Maka orang yang takut akan kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kemuliaan di tempat matahari terbit. Perhatikan baik-baik ini. Ketika musuh datang seperti banjir, maka roh Tuhan akan menaikkan standar melawan dia. Wow, rupanya kekuatan lawan itu seperti banjir. Tapi jangan khawatir, kekuatan lawan atau kekuatan musuh itu seperti banjir, artinya bertubi-tubi. Tapi jangan khawatir, roh Tuhan
akan menaikkan standar untuk kita bisa mengatasinya. Nah, yang pertama, apa itu raising the standard? Bagaimana kita menaikkan standar hidup kita? Yang pertama, mampu mengatasi kesulitan. Hal yang pertama untuk kita bisa raising our standard, untuk menaikkan standar hidup kita, kualitas hidup kita, kita perlu mampu mengatasi kesulitan. Katakan mengatasi. Kata mengatasi artinya berada di atas. Seperti Tuhan berada di atas kegelapan. Seperti Tuhan berada di atas maut. Seperti Tuhan berada di atas dunia. Berada di atas kekelaman. Tuhan mau untuk kita bisa berada di atas masalah. Karena firman Tuhan berkata Yesaya 59 ayat 19, bagian baik ketika musuh datang seperti banjir, maka roh Tuhan akan menaikkan standar melawan dia. Jangan pernah anggap enteng kekuatan banjir. Jangan anggap lemah atau rendah kekuatan banjir. Karena banjir bisa mengikis, banjir bisa merusak, banjir bisa membunuh, banjir bisa menyebabkan bahkan lumpuhnya aktivitas masyarakat. Banjir bisa menimbulkan penyakit yang aneh-aneh. Beberapa tahun yang lalu di Filipina pernah terjadi banjir bandang. Satu kali banjir bandang ternyata menewaskan 240 orang di Filipina dan 435.000 orang kehilangan tempat tinggal. Satu kota lumpuh akibat kekuatan banjir. Jadi saya mau beritahu, setiap kita tidak mampu yang namanya melawan banjir. Setiap kita tidak akan bisa mampu berhadapan dengan kekuatan lawan. Karena kita kurang power, karena kita kurang amunisi, karena kita kurang segala-galanya. Tapi firman Tuhan mengatakan cara mengatasi banjir, menaikkan standar. Sama seperti dengan kota Jakarta yang seringkali dilanda banjir. Kelapa Gading, Green Garden, Greenfield. Kalau Anda perhatikan rumah-rumah di daerah-daerah yang rawan banjir, mereka udah antisipasi. Sebelum banjir datang, mereka menaikkan level rumah mereka 1,5 meter dari permukaan jalan di depan rumah. 2 meter dari permukaan jalan di depan rumah. Mereka udah antisipasi untuk menaikkan level, menaikkan standar dari rumah-rumah biasa. Mereka upgrade supaya ketika banjir datang, mereka rileks, mereka tenang, mereka gak panik. Mereka perlu sibuk untuk menaikkan barang-barang ke atas. Mereka perlu mendongkrak mobil mereka untuk berada di atas dari level jalan. Untuk mengatasi banjir, kita gak bisa melawan banjir karena kita kurang mampu melawan banjir, melawan kekuatan musuh. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kita untuk, hei, jangan khawatir. Kekuatanmu gak seberapa, tapi naikkan level kamu. Jangan sekali-kali coba menurunkan level kamu. Jangan coba-coba kamu menurunkan standar kamu. Kamu akan tenggelam. Kamu akan mati di telan banjir. Apa yang membuat kita turun standar? Jelas, yang membuat kita turun standar adalah dosa. Karena dosa membuat kita jadi turun secara standarnya Tuhan. Saya bacakan dalam Roma pasal 3:23 dalam bahasa Inggris sekali lagi, New Living Translation. For all we have sinned, or for short of God's glory standard. Karena semua orang telah berbuat dosa, maka manusia hidup di bawah standarnya Tuhan. Wah, akibat dosa membuat kita turun standar. Kata di sini standarnya Tuhan di bawah kualitasnya Tuhan. Di bawah
value-nya Tuhan. Nah, akibat daripada kita nggak memenuhi standar, maka kita nggak mencapai apa yang Tuhan janjikan. Sama seperti kita pernah main panah-panahan, waktu kita kecil membidik satu lingkaran merah di tengah, kita tembak. Lalu kemudian panah itu meleset dari lingkaran di tengah. Itulah yang disebut dengan missing the target. Meleset dari standar. Nah, karena kita meleset dari standarnya Tuhan, mengakibatkan kita meleset dari rencana Tuhan. Membuat kita meleset dari kualitasnya Tuhan. Membuat kita meleset dari janji Tuhan. Jadi bukan Tuhan ingkar janji. Bukan Tuhan tidak bisa mengenapi janjinya dalam hidup kita. Tapi karena dosalah membuat kita meleset dari janjinya. Adam ketika hidup dalam kebenaran, dia tidak pernah mengenal namanya sakit penyakit. Tapi akibat dosa, Adam yang tadinya sehat, Hawa yang tadinya sehat jadi sakit. Sekali lagi Adam, waktu dia belum pernah mengenal dosa, dia tidak pernah mengalami namanya kekurangan. Tapi akibat dosa membuat Adam hidup di dalam kekurangan. Perhatikan, manusia sebelum jatuh dalam dosa, dia hidup di dalam keberhasilan. Tidak pernah gagal. Tapi begitu Adam jatuh dalam dosa, hidup di dalam kegagalan. Manusia sebelum jatuh dalam dosa, hidupnya benar. Tapi begitu dia jatuh dalam dosa, bisa punya pikiran yang jahat. Bayangkan ketika Kain sedang beribadah, mempersembahkan korban kepada Tuhan, pujian penyembahan, bahkan mereka Kain punya harta dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu kemudian dia melihat bahwa persembahan adiknya lebih dikenan sama Tuhan. Tiba-tiba timbul kejahatan untuk membunuh adik kandung sendiri. Bayangkan di tengah-tengah ibadah masih punya pikiran jahat ingin membunuh adiknya. Dosa membuat kita punya pikiran jahat sekalipun kita sedang di tengah-tengah ibadah. Itu sebabnya Tuhan mau untuk kita mengatasi dosa. Bukan dikuasai dosa. Kalau Anda sedang emosi, hari ini firman Tuhan sedang mengingat, atasi emosimu. Kalau engkau sedang marah, atasi amarahmu. Kendalikan itu. Hati-hati. Amarah yang dilampiaskan akan berakibat fatal. Rabu yang lalu, tanggal 14 Juni, ada kisah yang sangat menyedihkan. Seorang pelayan Tuhan di gereja, gak sengaja naik motor, nyenggol mobil orang di daerah Cakung. Lalu mobil itu marah, langsung berhentikan sepeda motor itu. Lalu menegur sepeda motor yang nyenggol mobil itu. Mas, hati-hati dong kalau nyetir. Jangan sampai nyenggol mobil. Mobil saya baret. Bukannya minta maaf si pelayan motor ini, si pelayan hamba Tuhan ini, melainkan dia marah, dia patahkan spion mobil tersebut, dia kabur. Apa yang terjadi? Pemilik mobil itu emosi. Dia kejar. Dan kemudian dia tabrak. Dan orang itu meninggal dunia. Artinya begini, hei, setiap anak muda, mari atasi emosimu. Atasi amarahmu. Atasi kegeramanmu. Atasi kepahitanmu. Semua yang kau lampiaskan, kalau kau gak kendalikan berakibat fatal. Sama halnya, waktu Anda ternyata melihat ada orang, bahkan mungkin temanmu, ada adik kandungmu,
jauh lebih dipakai Tuhan, jauh lebih maju, harus atasi dari iri hati. Sebetulnya waktu produk Anda ditiru sama orang lain, Anda nggak perlu lakukan untuk menjatuhkan musuh. Yang Anda perlu lakukan kalau produkmu ditiru, nggak perlu iri, nggak perlu marah-marah sama orang itu, nggak perlu cegat orang itu, nggak perlu jelek-jelekin. Yang kamu perlu lakukan, tingkatkan mutu produk kamu, tingkatkan servis kamu. Bukannya iri, bukannya marah-marah, bukannya menjatuhkan, melainkan meningkatkan kualitas. Kalau ada orang yang lebih baik, berarti tandanya ayo berkompetisi dengan sehat. Supaya standar kamu makin naik, supaya kamu tuh jangan puas dengan standar yang sekarang. Waktu kamu naikin standar, kualitas mutu produk kamu, maka orang akan cari kamu. Sama waktu kamu diputusin pacar, pacarmu dapat gebetan yang jauh lebih ganteng dari kamu atau cantik lebih, yang kamu lakukan jangan iri, jangan marah-marah, tapi tingkatkan kualitas wajahmu, tingkatkan kualitas dompet, tingkatkan kualitas tubuhmu, tingkatkan kualitas rohanimu. Maka dia yang putusin kamu jadi nyesel. Tahu gitu gue gak jadi putusin dia. Dia jadi lebih bagus, dipakai Tuhan, diberkati, tambah sukses, tambah maju. Ya, jangan gantung diri di pohon toge gak mati-mati. Satu kali sebelum kalian mungkin lahir, dunia internet pertama kali dipelopori oleh yang bernama Netscape. Sebelum ada Internet Explorer, sebelum ada Safari, sebelum ada Mozilla, sebelum ada Opera, aplikasi untuk kita masuk ke dunia maya, kita klik aplikasi yang namanya Netscape yang gambarnya N di depan ini. Mungkin sebagian besar dari saudara nggak ada yang tahu tentang aplikasi ini. Dialah pionir, pelopor pertama kali di tahun 94-93 untuk kita masuk ke dunia internet. Lalu kemudian setelah dia menjadi jaya 2 tahun, 3 tahun kemudian, Bill Gates mengeluarkan aplikasi baru, yaitu namanya Internet Explorer, yang menjadi saingan daripada Netscape, yang notabene lebih cepat. Ketika kita klik, browsingnya lebih cepat kerjanya daripada Netscape. Dan kemudian Bill Gates menaruh Internet Explorer secara gratis dan cuma-cuma di setiap operating system kalau kita beli Windows. Lalu Netscape merasa cemburu, merasa iri karena disaingin sama Internet Explorer. Yang dilakukan bukan menaikkan standar, yang dilakukan bukan meningkatkan kualitas, bikin versi lebih baru, lebih canggih, lebih cepat, lebih inovasi. Yang dilakukan sama Netscape adalah dia mulai jelekin Bill Gates dan Internet Explorer. Dia mulai masukkan di dalam majalah, dia masukkan di koran-koran, dia mulai coba sue, dia coba minta untuk ajukan ke court tentang Internet Explorer ini yang buat berusaha untuk mengikuti menjadi saingannya. Pasang umbul-umbul, berperang secara media sosial. Tapi Bill Gates biasa aja, dia nggak tanggapi. Yang dia lakukan, dia terus naikkan standarnya, bikin inovasi lagi, dia bikin lebih bagus lagi. Sedangkan Internet Explorer dia jelek-jelekin terus. Akibatnya 3 tahun kemudian Internet Explorer bangkrut karena kehabisan uang untuk menjatuhkan Internet Explorer. Netscape bangkrut untuk menjatuhkan Internet Explorer. Sampai hari ini Netscape sudah tidak ada lagi, tapi Internet Explorer masih jaya. Hei, saya rindu untuk setiap saudara, jangan jadi cemburuan, jangan mudah iri hati, tapi mampu untuk mengatasi iri hatimu, cemburumu, untuk menjadi lebih berkualitas. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang kedua, bagaimana untuk kita menaikkan standar kita?
Membuat evaluasi dari pengalaman masa lalu. Kalau Anda gagal, Anda lakukan evaluasi, bagus. Tapi saya garis bawakan sekali lagi. Kalau Anda berhasil, Anda perlu lakukan evaluasi lagi. Agar kamu tuh jangan jadikan keberhasilanmu kemarin itu standar. Agar jangan kamu jadikan kejayaanmu itu standar. Tapi kamu bikin evaluasi supaya kamu bisa mengatasi keberhasilanmu kemarin. Karena yang canggih kemarin belum tentu canggih hari ini. Yang jaya tahun lalu belum tentu jaya hari ini. Yang canggih 5 tahun yang lalu belum tentu canggih hari ini. Kita perlu bikin evaluasi. Bagaimana kita mengatasi, ngebit kemampuan kita kemarin, keberhasilan kemarin. Efesus pasal 5 ayat 15 dalam versi firman Allah yang hidup. Jadi berhati-hatilah dengan kelakuan saudara. Masa ini adalah masalah yang jahat. Jangan berlaku bodoh, tapi jadilah bijaksana. Pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebajikan. Pakailah setiap keberhasilanmu, pengalamanmu, kegagalanmu untuk melakukan lebih bijaksana lagi. Untuk melakukan lebih berkualitas lagi. Hei, manusia itu masih terus belajar dan perlu disempurnakan. Seorang tokoh kepemimpinan, guru kepemimpinan bernama John Maxwell, dia berkata ini. Pengalaman tidak akan pernah menjadi guru yang baik dalam kehidupan banyak orang. Tetapi yang menjadi guru yang baik adalah pengalaman yang dievaluasikan. Atau evaluasi experience. Pengalamanmu kemarin gak akan pernah menjadi guru yang baik. Tapi justru pengalaman yang dievaluasikan yang akan jadi guru yang baik. Sebagai contoh, kenapa kamu udah jatuh lagi? Karena kamu tidak mengevaluasikan. Kenapa kamu gak naik kelas, masih gak naik kelas lagi? Karena kamu tidak mengevaluasikan. Kenapa kamu gagal, masih gagal lagi? Karena kamu tidak mengevaluasikan. Orang yang jatuh di tempat yang sama berkali-kali adalah orang yang tidak pernah mengevaluasikan dirinya. Sekali lagi, pengalaman gak akan pernah jadi guru yang baik. Kalau kamu masih terus ribut sama orang tua, gak pernah menang-menang, berarti kamu gak mengevaluasikan. Orang yang sering melakukan evaluasi pasti dia akan jauh lebih mulia. Dia akan jauh lebih baik. Dari orang yang tadinya minus jadi surplus. Yang tadinya suka marah-marah jadi lemah lembut. Yang tadinya utang-utang jadi bebas dari utang. Kalau kamu masih ngutang terus, gak bebas dari utang, berarti kamu gak pernah evaluasikan pengalaman kamu kemarin. Karena orang yang suka melakukan evaluasi pasti dia akan bebas, dia akan merdeka dari kesulitan yang gak berlama-lama. Sekali lagi, pengalaman gak bisa jadi guru. Yang jadi guru adalah pengalaman yang dievaluasikan. Itu sebabnya selalu minta feedback. Selalu minta input. Bedanya perusahaan bintang 5 dengan perusahaan bukan bintang 5 adalah di feedback form. Kertas saran. Suatu kali saya masuk di hotel bintang 5, saya kaget. Saya baru mandi, kemudian saya mau janjian ketemu sama orang di bawah lobi. Saya duduk dulu sebentar karena masih ada waktu. Saya duduk di kasur. Waktu saya duduk di kasur saya kaget. Kok ada kertas di kasur? Ternyata kertas feedback form. Biasa kertas feedback form ditaruh di meja. Atau meja kerja di hotel. Tapi ditaruh di kasur. Kenapa? Karena orang biasa masuk hotel untuk ke kasur, untuk istirahat. Mungkin jarang meja dikutik, kutak-kutik. Tapi ditaruh di kasur, berarti dia sedang mempertaskan. Berarti dia sedang memberitahu, hei tolong isi saya. Kasih masukan buat saya. Pas kebetulan saya masih ada waktu menunggu. Teman belum jemput. Kemudian saya isi kasih masukan tentang hotel itu.
Saya turun ke bawah, lalu saya kasih kertas itu. Lalu kemudian setelah saya kasih, saya keluar, langsung saya dipanggil sama manajer. Mr. Christianus. Yes. Sebentar, saya baru saja melihat feedback kamu tentang masukan di hotel ini. Wow, apa yang kamu kasih masukan itu gak kepikiran sama kami. Sangat berharga sekali masukan kamu ini. Kita pikir kita udah paling bagus hotel ini di kota. Kebetulan saya di luar kota, hotel itu ada hotel terbaik di kota itu. Kita pikir kita udah paling bagus, kita hotel paling mewah, kita hotel paling canggih, kita hotel paling baru, paling terbaik di kota kita. Ternyata masukan kami masih ada di bawah standar. Itu sebabnya sebagai tanda terima kasih untuk kami bisa menaikkan standar kualitas hotel kami. Kami memberikan voucher untuk Anda bisa menginap di hotel ini secara cuma-cuma di waktu yang lain. Wow. Boleh juga yang mau nginep hotel gratis, sering-sering kasih feedback. Bayangkan, perusahaan dunia aja berani bayar mahal demi sebuah input. Nah, harusnya kamu itu jangan marah kalau dikasih input. Kamu harusnya bayar orang itu mahal. Ajak dia makan. Dan kalau ajak makan jangan nasi padang, karena dia bisa beli sendiri. Ajak restoran Korea ke, Jepang ke, Vietnamese ke, supaya dia makin sering-sering kasih input buat kamu. Jadi buat kamu yang suka gonta-ganti pacar, sekali-sekali, saya kasih tahu, sekali-kali kenapa sih pacaran putus lagi, pacaran lagi sama yang lain putus lagi, pacaran lagi sama lain putus lagi. Sekali-kali bikin reuni dengan mantan pacar kamu dan minta dia feedback. Kenapa dia putusin kamu? Supaya kamu bagus ke depan pacaran, tau gak? Saya kasih tahu saudara sama kamu ya. Kamu masuk kamar bau kotoran burung. Kamu keluar kamar bau kotoran burung. Kamu masuk kamar mandi juga bau kotoran burung. Kemudian kamu keluar dari rumahmu, dunia bau kotoran burung. Dan kamu berkata, memang dunia ini betul-betul kayak bangke, bau kotoran burung. Jangan tuding duniamu, coba cek. Jangan-jangan di bawah hidungmu ada kotoran burung. Karena kemana-mana kok bawa kotoran burung. Jadi sekali-sekali perlu minta feedback, kasih kaca di depan matamu. Saya senang sekali Amsal pasal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang keras, teguran yang berharga daripada kasih yang tidak pernah diungkapkan. Artinya dari kitab Amsal ini Tuhan sedang beritahu, ayo beri nilai tambah dong buat mereka yang bisa menegur kamu daripada mereka yang tidak pernah menegur kamu. Hargai dong buat mereka yang bisa kasih koreksi daripada mereka yang gak pernah memberi koreksi. Makanya perhatikan semua pemimpin negara, mereka punya yang namanya penasehat. Mereka dibayar khusus sebagai penasehat dan memberi security, supaya setiap keputusan dan pertimbangan tidak gegabah, sehingga bisa mengurangi try and error ketika mengambil sebuah keputusan. Jadi presiden kalau ngomong di depan televisi, itu sudah dipertimbangkan, sudah konsultasi terlebih dahulu sama penasehatnya. Sebelum keluar dikonsultasi dulu, sebelum ngomong dikonsultasi. Harusnya hal yang sama. Ini berlaku buat kita semua yang mau menaikkan standar. Kalau Anda mau berkualitas, Anda harus minta feedback. Dan besar hati kalau dikasih feedback. Sama orang tuamu, sama pemimpin komselmu, sama temanmu, sama pacarmu. Bukalah hati. Nah, inilah yang menaikkan standar kamu. Kalau kamu gak pernah terima feedback, kamu tetap standar terus. Di gereja kita,
setiap Selasa dengan staff full timer. Kamis malam dengan para volunteer. Bayangkan udah difilter sama full timer, difilter lagi sama volunteer. Sampai 2 kali barrier supaya kita bisa bikin perbaikan-perbaikan di gereja kita. Apa yang terjadi? Kemarin saya di SMS sama seorang jemaat. My God, gerejamu boleh hitungan bulan, belum ada 1 tahun. Tapi servis kamu, dari kami waktu ada di parkiran, ada tim traffic control yang mengarahkan dengan sangat ramah. Begitu masuk ke lobi, ada tim asyar yang mengarahkan. Lalu kemudian masuk manhole, ada juga asyar yang mengarahkan. Begitu pujian penyembahan, kami menikmati dan lain sebagainya sampai selesai. Begitu keluar, kami juga diarahkan untuk ke tempat jiwa baru. Kami di-treat sangat dihormati. Dia berkata, I really appreciate dengan apa yang kamu kerjakan. Saya merasa seperti rumah di tempat ini. Guys, kami baru, tapi kami harus tetap rendah hati untuk menerima feedback. Bahkan siapa saja yang kasih feedback sama saya selalu terbuka untuk menerimanya. Saya rindu untuk setiap saudara, ayo raising standar. Yang terakhir, ketiga kemudian selesai. Bagaimana kita menaikkan standar? Berani melakukan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Berani keluar dari rasa nyaman. Berani mengambil jalan yang tidak populer. Berani bayar harga. Jangan nyaman dengan comfort zone-mu. Pada waktu Yesus berjalan di atas air, di mana murid-murid dalam keadaan digoncang oleh badai di atas danau Galilea jam 3 pagi. Kemudian ketika dalam keadaan mereka kendalikan kapal yang mau tenggelam, Yesus jalan di atas air, maka ketakutanlah murid-murid. Dipikir hantu. Lalu kemudian Yesus berkata, bukan, ini aku. Langsung Petrus berkata, kalau memang itu engkau Tuhan, buat saya juga berjalan di air. Saya senang, jangan sekali-kali kau tantang Tuhan. Tuhan akan tantang balik. Sok, silakan. Petrus celengak-celengok. Yang lain berkata, ya lu lah. Lu yang tantang Yesus. Lu lah maju. Lu jalan tuh di atas air. Lu lah. Ayo sama-sama dong. Enggak, lu dong. Lu yang nantang Yesus, kita kan gak nantang. Lu nantang, lu jalan. Enggak dong, rame-rame. Kalau mati rame-rame juga. Enak aja. Lu aja lu mati sana. Tapi yang menarik, karena Petrus dengar suara Tuhan, maka dia mulai belajar melakukan yang orang lain gak mau lakukan. Dia coba melakukan yang dimana dia belum pernah berjalan di air sebelumnya. Dan sejarah dunia belum ada orang berjalan di atas air. Sejak waktu itulah ada yang berjalan air. Sampai hari ini pun tidak ada yang berjalan di air. Jadi sejarah tidak pernah, Guinness Book of Record tidak pernah menulis ada seorang berjalan di air. Bahkan Muri di bawah juga tidak pernah menulis ada seorang berjalan di air. Lalu kemudian dia berusaha mencoba melakukan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena dia dengarin Tuhan. Dan waktu dia coba keluar dari kapal, ternyata itu air seperti triplek. Kemudian dia coba jalan lagi. Wow. Sedangkan 11 murid yang lain berkata, weh, dahsyat kali itu teman kita. Dahsyat kali teman kita itu. Keren banget lu terus. Saya kasih tahu sama kamu, nggak bikin mujizat. Bacotmu yang gede nggak bikin mujizat. Yang bikin mujizat ketika kau berani keluar dari comfort zone kamu dan mulai melangkah. Orang-orang yang excellent adalah orang-orang berani keluar dari kotak. Keluar dari rasa nyaman.
Itulah disebut dengan history maker. Dia menjadi seorang pionir. Suatu kali ada seorang profesor dari universitas terkenal di Amerika hendak memberikan final exam kepada murid-murid di kelas. Tapi sebelum dia membagikan soal ujian, dia berkata kepada murid-murid, selama saya mengajar di universitas ini, inilah student yang paling baik. Datang gak pernah terlambat, mengerjakan PR, dan bahkan selalu mengikuti tata tertib sekolah. Sebagai reward, karena kalian adalah murid terbaik di final exam ini, barang siapa yang ingin mendapatkan nilai C tanpa perlu ikut ujian, silakan bangkit berdiri. Saya akan langsung memberikan nilai C tanpa ikut ujian dan langsung keluar. Murid-murid sang tengok-tengok. Gile, profesor kita baik banget, kasih kita nilai C tanpa perlu capek-capek ambil resiko ikut ujian. Separuh student mahasiswa berdiri dan kemudian langsung diizinkan keluar. Mereka langsung otomatis dapat nilai C. Mereka tidak mau ambil risiko untuk dapat nilai yang lebih baik B atau A. Mereka mau nyaman keluar. Separuh kelas tetap di tempat karena mereka mau ambil jalan yang tidak populer. Mereka pengen dapat nilai yang lebih baik daripada C. Lalu kemudian profesor mulai memberikan soal ujian kepada student yang tinggal di kelas. Dan profesor berkata, tolong jangan dibuka dulu soal ujian sampai saya memberikan instruksi. Setelah soal ujian itu dibagikan seluruhnya, kemudian profesor maju ke depan. Kalian betul? Masih mau ikut ujian? Tidak ada yang mau keluar dapat nilai C? Mereka berkata, siap. Kemudian profesor berkata, silakan buka soal ujian kalian. Begitu dibuka, ada satu kalimat, congratulations, you have made A in your final exam. Selamat, Anda telah mendapatkan nilai A dalam ujian terakhir kalian. Hei, orang yang berani mengambil resiko, orang yang mau bayar harga, selalu ada di atas standar dari yang lain. Saya tutup dengan cerita terakhir. Suatu kali ada seorang reporter yang mengumpulkan orang-orang yang tinggal di panti jompo yang usia sudah 95 tahun. Dan kemudian dikasih sebuah pertanyaan. Seandainya kalian para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah tua, sebentar lagi mau dipanggil Tuhan. Kalau seandainya kalian diizinkan kembali hidup, dilahirkan inkarnasi di bumi ini, apa yang akan kalian lakukan? Kebanyakan mereka yang pertama, mereka berkata, kami mau spend time lebih banyak sama keluarga. Dua, kami ingin banyak lebih berbuat baik. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Yang ketiga, pertanyaan yang paling banyak, kalau kami diizinkan hidup kembali, kami akan lebih banyak mengambil resiko. Kami harusnya lebih sehat dari ini. Kami harusnya lebih makmur dari ini. Kami harusnya lebih bahagia daripada ini. Karena kami tidak mau ambil resiko. Kami gak dapatkan di akhir usia kami hidup. Hey guys, usiamu masih jauh daripada 95 tahun. Masih panjang. Kalau engkau gak mau menyesal di akhir hidupmu, mari lakukan ketiga hal. Cintai keluargamu. Ambil waktu bersama keluargamu. Dua, berbuat baik kepada banyak orang. Dan tiga, ambil resiko. Berapapun itu harganya. Kamu akan berada di akhir atau di ujung hidupmu dengan fulfill your destiny. Kau menikmati tujuan akhir hidup kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu.
yang telah menginspirasi kami dan memberkati. Kami belajar sebagai anak-anak muda untuk kami gak hidup standar seperti yang lain, apalagi seperti dunia. Bahkan kami juga menjaga untuk tidak menurunkan standar kami, tapi kami justru harus menaikkan standar. Karena banjir sewaktu-waktu bisa datang kapan saja, dan kami gak bisa melawan kekuatan banjir. Karena kami gak cukup kuat. Tapi hari ini kami belajar untuk mengatasi banjir, masalah yang sedang ada di depan kami. Kami perlu menaikkan standar, menaikkan level. Yang pertama, kami mau mengatasi kesulitan, mengatasi emosi, mengatasi iri hati, mengatasi hawa nafsu, mengatasi kedagingan, mengatasi godaan, mengatasi kekecewaan, mengatasi iri hati. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk kami bisa menaikkan level. Yang kedua, Roh Kudus tolong untuk setiap kami agar kami bisa besar hati membuat evaluasi terhadap keberhasilan bahkan kegagalan kami sekalipun. Dan kami juga boleh rendah hati untuk menerima feedback dari orang-orang terdekat kami, karena mereka mengenal kami, mereka tahu kekurangan dan kelemahan kami. Karena itu sangat bermanfaat untuk kami menaikkan standar kami. Karena pengalaman tidak bisa jadi guru yang baik, tapi pengalaman dievaluasikan yang selalu jadi guru yang baik. Yang ketiga, untuk kami menaikkan standar, kami perlu berani melakukan yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Kami mau keluar dari comfort zone, kami mau keluar dari kota, kami mau keluar dari rasa nyaman, kami mau bayar harga, kami mau ambil jalan yang tidak populer. Kami mau berusaha oleh karena kasih karunia Tuhan untuk melewati jalan-jalan yang baru. Kalau kami biasa mengangkat tangan kanan, kami belajar untuk mengangkat tangan kiri. Kalau kami biasa ngebit di kaki kanan, kami belajar ngebit di kaki kiri. Kalau kami biasa jalan ke arah utara, kami belajar ke arah selatan. Dengan melatih hal-hal kecil, maka inilah membuat kami akhirnya bisa raising the standard. Tuhan tolong untuk setiap kami menjadi anak-anak muda yang berkemenangan, menang atas dosa, menang atas segala pergumulan, menang atas segala keuangan, menang atas relationship, menang bahkan juga atas godaan. Biarlah kami jadi anak-anak muda yang terus mengalami terobosan. Tuhan tolong supaya masa muda kami gak sia-sia, tapi masa muda kami jadi berarti, dan kami boleh menggenapi rencana Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.